Halo semua, selamat datang di my YouTube channel. Hari ini saya lagi ada di Kuala Lumpur, tepatnya itu di Jalan Tun Razak. Sekarang ini mau pulang ke arah Shah Alam. Rencananya saya mau pulang naik LRT itu dari KLCC Station. Dan sekarang ini lagi on the way ke sana. Ini posisi saya berada di depan Mall Intermart. Ini mall yang di sebelah kiri, ini mallnya di sebelah kiri. Kayaknya di mall ini banyak tempat makan, makanya di sini banyak abang-abang Grab Food dan Food Panda yang pada nongkrong nunggu orderan. Untuk mallnya sendiri sepertinya lagi nggak dibuka untuk pengunjung ya. Ini kelihatan sepi banget suasananya. Jadi sebenarnya tadi waktu berangkat dari Shah Alam saya menggunakan GrabCar, tetapi karena terlalu banyak sekali roadblock atau razia atau juga penyekatan, saya memutuskan untuk pulang dengan menaiki LRT saja. Jadi memang saat ini Malaysia masih berada dalam kondisi lockdown atau PKP, perintah kawalan pergerakan. Itu sama kayak PSBB di kita ya, cuman kayaknya lebih ketat, di mana penyekatan dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk membatasi pergerakan masyarakat. Nah, sekarang ini saya lagi ada di Kuala Lumpur. Kebetulan itu lagi ada urusan kantor. Jadi dari kantor saya dikasih dua surat untuk melakukan perjalanan. Yang pertama itu adalah surat dari kantor yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan yang kedua adalah surat dari MITI. Jadi surat MITI ini semacam dari Kementerian Perdagangan Antar Bangsa, kalau nggak salah kayak gitu. MITI ini memberikan kelulusan kepada perusahaan untuk beroperasi dengan syarat-syarat tertentu selama masa lockdown ini. Ini kondisi Kuala Lumpur ini saat ini betul-betul terasa sangat lengang dan sepi banget ya, karena memang lockdown yang diterapkan pemerintah Malaysia ini begitu ketat. Bagi siapa saja yang melanggar SOP dan ketentuan akan di-compound atau didenda, dan ada juga bisa yang dipenjara. Nah, sekarang saya udah sampai di Jalan Nampang, dikit lagi bakalan sampai di stasiun LRT KLCC. Jadi tinggal terus ke sana, nanti kita akan sampai di area di depan KLCC Mall. Jadi tinggal ke bawah itu ke stasiunnya. Jalan Nampang ini sendiri, Jalan Nampang dan Jalan Tun Razak tadi adalah merupakan kawasan sentral di Kuala Lumpur ini. Banyak gedung-gedung perkantoran dari top-top perusahaan atau top-top company yang ada di Malaysia itu berkantor di area ini, dan biasanya suasananya akan selalu ramai. Namun karena lagi masa lockdown ini, teman-teman sendiri bisa melihat ini suasananya terasa sangat begitu sunyi dan sepi. Jadi barusan itu saya ke Kuala Lumpur ini untuk ngambil paspor ya, karena kemarin itu lagi ngurus visa Saudi Arabia. Itu pengurusan visanya pakai jasa, dan dapat informasi kemarin kalau visanya udah jadi dan harus diambil sekarang ini pasportnya. Jadi barusan saya ngambil pasportnya itu di kantor agennya, itu deket KL Trillion Building, karena semua urusan di kedutaan Saudi menyangkut visa itu sudah mereka handle semua. Nah, ini dia paspor saya, masih ada stiker dari agennya, belum saya lepas. Coba kita lihat seperti apa. Bukan yang ini, bukan. Nah, ini dia visa Saudi yang udah ditempel di paspor. Jadi sekarang tinggal nunggu aja.
Jadi untuk apa visa Saudi itu kebetulan bakalan ada ke Saudi. Jadi rencananya kantor bakalan ngirim saya untuk next project itu ke Saudi. Hanya saja sekarang ini masih belum pasti itu projectnya bakalan dipending atau tetap bakalan lanjut. Karena lagi COVID gini, birokrasi dan regulasi untuk masuk ke Saudi sekarang ini agak ketat. Terakhir info dari klien yang ada di Saudi itu udah ngasih tahu kalau untuk masuk ke sana harus sudah mendapatkan vaksin komplit, yang artinya sudah mendapatkan dosis kedua. Itu pun jaraknya minimal 14 hari setelah mendapatkan vaksin kedua atau dosis kedua. Sekarang saya masih belum mendapatkan vaksin, jadi sekarang masih nggak tahu bakalan pergi juga atau bakalan di hold. Kita lihat saja nanti. Yang penting itu sekarang visanya udah ada, udah standby. Ini suasana Kuala Lumpur di sekitar Jalan Ampang ini, dan tadi juga di Jalan Tun Razak itu benar-benar sangat sepi sekali ya. Sekarang ini padahal sekitar jam setengah 1 atau 12.30 kalau bahasa Malaysianya, atau lagi jam istirahat makan siangnya orang-orang kantoran, tapi masih saja sepi. Biasanya kalau lagi jam istirahat kayak gini di sini bakalan rame ya sama pekerjaannya yang lagi nongkrong-nongkrong atau lalu lalang, dan juga jalanannya juga bakalan sangat penuh oleh kendaraan. Kalau di Jakarta gimana ya? Saya nggak bisa membayangkan kalau misalnya Jakarta atau Indonesia itu memberlakukan lockdown seperti ini. Bagaimana sih caranya membuat Jakarta sepi dan jalanannya pada kosong ketika bukan lagi Lebaran Idul Fitri? Karena emang biasanya Jakarta bakalan sepi kalau hanya lagi Lebaran Idul Fitri saja. Apakah bisa? Gimana menurut teman-teman? Bisa nggak diterapkan lockdown seperti ini di area Jakarta? Sebenarnya sejak lockdown ini juga saya belum pulang lagi ke Jakarta, jadi sebenarnya kurang begitu update dengan kondisi dan situasi di Jakarta. Namun apabila berdasarkan informasi dari teman-teman saya yang ada di Jakarta, itu suasana Jakarta masih tetap saja ramai. Pasar-pasarnya masih tetap saja pada padat dan mal-malnya masih pada ramai, dan jalanan Jakarta masih selalu macet. Ini sepertinya di depan ada checkpoint lagi ya, atau roadblock tadi, penyekatan, pemeriksaan dokumen. Jadi itu biasanya kalau misalnya tidak mempunyai kepentingan dan surat jalan dari MITI atau perusahaan itu bakalan disuruh balik, atau kalau nekat juga nanti bakalan didenda. Nah, ini dia roadblocknya, bisa terlihat ada beberapa petugas yang sedang melakukan pengecekan, dan juga ini dilakukan kepada pengendara sepeda motor juga ya. Hanya saja itu pengendara sepeda motornya kebanyakan adalah delivery food, jadi seharusnya itu nggak masalah. Walau bagaimanapun selama saya masa COVID ini di sini, saya rasa langkah-langkah kerajaan atau pemerintah Malaysia dalam menangani pandemi ini patut juga diacungi jempol. Ya, mungkin bagi teman-teman saya yang merupakan warga negara Malaysia asli akan ada keluhan dan merasa tidak puas hati atau merasa pemerintahnya tidak bagus, tapi ini sesuatu yang wajar ya. Hal ini merupakan suatu yang wajar, seperti kita juga di Indonesia akan selalu ada masyarakat yang memiliki pemikiran yang tidak sejalan dengan pemerintah. Namun itulah yang namanya hidup di negara demokrasi, akan selalu ada perbedaan.
Nah, ini sekarang saya lagi ada di kawasan KLCC. Teman-teman sendiri bisa ngelihat ini sangat sepi sekali di sini. Even mallnya juga sepertinya tutup, nggak terlalu ramai orang, hanya ada beberapa saja. Padahal di sini biasanya akan selalu ramai karena di belakang sana itu kayak objek wisata ya. Ada KLCC Park yang juga selalu ramai oleh wisatawan. Karena ini saya mau pulang ke Salam naik LRT, saya bakalan langsung aja ke LRT stationnya, ini langsung ke bawah sini. Saya akan langsung menuju ke sana. Jadi seperti biasa jika masuk kemana-mana, salah satunya juga ke stasiun ini, kita harus scan barcode dulu, itu menggunakan aplikasi My Sejahtera. Oke, tadi udah scan dan sekarang sebelum masuk ke stasiunnya saya akan membeli tiket dulu. Itu membeli tiketnya di vending machine atau mesin otomatis gitu. Hah? Balik rumah Pak? Seperti yang teman-teman lihat tadi, itu sebelum masuk harus memperlihatkan scanan barcode kita dari aplikasi My Sejahtera kepada petugas yang standby di pintu masuknya, dan juga mereka akan nanya apa kepentingannya, kemana tujuannya. Bahkan di beberapa stasiun itu mereka juga meminta surat dari perusahaan atau MITI atau surat-surat lainnya. Dan juga begitu masuk sepertinya tadi ada yang jepret-jepret saya, mungkin untuk berita news atau gimana kayak nggak tahu nanti muka ganteng saya itu bakalan nongkrong di mana. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton videonya. Thanks all.